Oke. Oke guys, kita mau masuk ke lubang Basuro, tambang di Sawah Lunto. Oke bang, pergi bang. Ya. Awas kepala, hati-hati. Kejedot guys. Kejedot guys. Tinggi juga nih kaki. Enggak ada, sini pak. Cuma sebelum masuk ada yang lebih sedikit disampaikan. Walaupun sekarang dunia sudah canggih, teknologi sudah tinggi, tetapi karena paham animisme lebih dulu masuk Indonesia daripada Islam, apalagi yang bekerja di tambang ini itu dominannya Jawa. Jawa sama kita ketahui itu paham animisme sampai sekarang masih mengakar. Dia menganggap pohon-pohon besar, bangunan tua itu mengatakan angker, sering mengatakan sajen. Apalagi juga ini sebagian penduduk di sini merupakan keturunan dari Jawa yang masih berpaham animisme, menganggap ini angker. Jadi untuk itu sebelum kita masuk, kita berdoa dulu Pak ya. Yep. Siap. Jadi lubang ini dibuat pada tahun 1897. Dulunya lubang ini bernama Lubang Sugar, karena daerah sini dinamakan oleh Belanda bernama Lembah Sugar. Sugar yang artinya gula, Belanda menganggap batu bara itu manisnya sama dengan gula. Jadi maka dinamakan Lubang Sugar. Sekarang berubah namanya menjadi Lubang Suro. Ada 3 versi untuk penamaan ini. Yang pertama karena lubang ini berada di bawah musola. Orang Minang menyebut surau, orang Jawa menyebut suro. Dan yang kedua, awal pembersihan lubang ini dimulai pada tanggal 1 Muharram. Orang Jawa menyebut 1 Suro. Pemerintah kota ingin memviralkan lubang ini menjadi tempat wisata, jadi diberilah dengan nama Kejawaan. Tadi sudah ada nama 2 Suro. Dan yang ketiga, salah satu mandor menurut hasil penelitian sejarah bernama Samin Surono Santiko. Di situ juga ada suronya. Jadi makanya diberi nama Lubang Suro. Samin itu sendiri merupakan salah satu suku yang berasal dari Blora, Jawa Tengah. Orangnya selalu berpakaian hitam tanpa alas kaki. Jadi Samin Surono Santiko itu keturunan dari Blora, Jawa Tengah. Dan sekarang apa yang kita lihat di lubang ini kecuali tangga, pegangan tangan, pipa dan kabel-kabel termasuk kanopi ini tidak asli lagi. Selebihnya asli. Ya Pak ya, termasuk ini kayu ini dari zaman Belandanya. Ya, kropos hanya karena zat asam air yang tinggi. Jadi dulunya lubang ini merupakan lubang ventilasi. Jadi bukan lubang produksi. Ya, jadi lubang ventilasi untuk lubang Lunto 1. Nah, jadi setelah masa kejayaan mulailah menjadi lubang produksi, dibuatlah level-levelnya. Lubang ini terdiri dari 6 level, tetapi kita hanya masuk bisa di level 1. Level 1 itu pun hanya 135 meter baru kita bisa masuki karena biaya pemerintah baru sampai di situ. Kalau ditembuskan ini sampai ke Masjid Agung. Ya, Masjid Agung itu awalnya dulunya adalah PLTU. Jadi sebagian batu bara sini dibawa ke PLTU, sebagian dibawa keluar. Nah, sekarang kita lanjut ke level 1. Masih original guys. Ini ada lampu ya. Ada. Lampunya nih masih nyala. Oke guys. Ini mulai agak gelap Ini guys. air apa Pak? Ini air resapan dari rumah-rumah warga dan juga sekarang kita sudah berada di level 1. Level 1 ini sudah berada di bawah permukaan sungai. Yang tempat kita berdiri ini sudah berada di bawah permukaan sungai. Sungai ini pasar Pak? Iya, sungai di pasar tadi. Nah, itu level 2. Di dalam level 2 itu ada 2 buah pompa untuk mengeluarkan air. Terus, jadi kalau nggak ada pompa ini air sudah sampai kemari. Ya, lubang ini awalnya dulunya adalah setinggi bahu kita. Ini, iya Pak, lubang ini setinggi bahu kita. Para pekerja tambang tersebut bisanya dengan membungkuk. Kenapa Belanda membuat seperti itu? Karena dengan membungkuk tenaga kita untuk lari tidak ada.
Terus para pekerja tambang tersebut merupakan pekerja paksa atau pekerja rodi di zaman Belanda, tetapi di Solunto disebut juga dengan orang rantai. Kenapa disebut dengan orang rantai? Orang rantai tersebut memang kakinya dirantai, tangannya dirantai, dan lehernya dirantai dengan teman yang lain. Di kaki yang dirantai ada bola besi. Satu bola besi beratnya 5 kilo, jadi satu orang 10 kilo. Orang-orang rantai ini merupakan tahanan kriminal politik Belanda yang ada di seluruh Hindia Belanda, tetapi dominannya Jawa. Mereka dibawa ke Teluk Bayur. Sesampai di Teluk Bayur, nama mereka dihilangkan. Mereka diregistrasi dengan nomor. Nomor tadi ditatokan dan juga dijadikan jimat di diri rantai. Tetapi ketika kami cerita langsung dengan orang Belanda, katanya itu bukan ditato, tetapi dicap dengan besi panas. Lebih kejam lagi. Dan orang-orang rantai ini dari penjara hanya ke pintu lubang yang dirantai. Sesampai di pintu lubang, rantainya dilepas, baru dia masuk ke lubang tambang. Tetapi sebanyak yang masuk belum tentu sebanyak itu yang keluar. Jadi mereka banyak yang meninggal di dalam lubang. Kenapa dia sampai meninggal? Yang jelas penyiksaan. Yang kedua kekurangan oksigen. Yang ketiga dia bekerja bukan seperti kita sekarang ini. Bukan pakai helm, bukan pakai sepatu. Di situ batu bara tajam, kakinya luka-luka, ada bakteri cacing tambang. Yang keempat, ketika dia buang air besar dan buang air kecil, dia tidak keluar. Di mana dia bekerja, di situ dia buang air besar, di situ buang air kecil, beribu kotoran yang datang, beribu bakteri yang datang. Jadi makanya mereka meninggal. Yang kelima, ketika dia meninggal, dia dibiarkan saja. Belanda menganggap sebagai tumbal lubang. Jadi langka. Jadi ini di bawah sampai 6 ya? Ya, P6. Itu lebih kurang 250 meter dari pintu, tetapi kita hanya di level 1 ini aja. Sebetulnya kita sudah bisa melihat batu bara, tetapi karena ada pengerasan air di dalam lubang, nah jadi kita belum bisa melihatnya. Nanti kita di situ bisa melihat. Batu bara ditemukan pada tahun 1867 oleh William Hendrik de Graaf. Beliau meninggal hanyut terbawa arus sungai Umbilin dan ditemukan di Durian Gadang, Kabupaten Sijunjung. Dan sekarang dimakamkan itu sekarang menjadi kawasan geopark Slovak. Ini sekarang kita sudah dapat melihat batu baranya yang masih kurang bagus, tapi di sana kita masih dapat melihatnya yang lebih bagus. Kandungan batu bara di Solunto ketika ditemukan itu 200 juta ton. Dan ketika tambang pertama sampai ditutup, tambang pertama 1891, ditutup 2003, itu baru keluar 50 juta ton. Jadi masih ada 150 juta ton lagi batu bara Solunto. Batu bara Solunto merupakan batu bara terbaik di dunia. Nah, ini dia dapat kita lihat yang bagusnya. Nah, ini. Ini bukan cat ini ya? Asli. Bukan. Asli. Nah, bukan. Ini karena tidak ada resapan air di sini, makanya batu baranya nampak bagus. Nah, ini ciri-cirinya batu bara itu mengkilat, ringan. Batu bara ini apabila diletakkan di alam terbuka, ditumpuk, ini harus disiram. Kalau nggak disiram dia akan terbakar karena metananya tinggi. Nah, itu. Kalorinya di atas 6.000 kalori. Jadi ketika mulai masa kejayaan, ini mulailah memakai gerobak lori untuk membawa batu bara keluar. Jadi ini sebuah ruangan untuk peristirahatan juga menghindar bagi para pekerja tambang. Jadi kalau ketika gerobak lori itu jalan, mereka akan menghindar. Bagi mereka yang tidak bisa menghindar, mereka akan tergilas. Jadi di level 1 ini aja banyak kami menemukan tengkorak-tengkorak dan tulang-tulang manusia. Termasuk di sini kami menemukan tulang pinggang ke bawah. Kami kumpulkan layaknya mengubur jenazah sekarang. Itu tempat penguburannya di balik dinding yang tadi itu. Oh, di dinding? Ya, di balik dinding itu memang sengaja ditutup karena supaya pengunjung tidak takut. Kita jalan. Itu level 2 yang tadi, Pak. Oh, nyambung ya? Dia saling nyambung, Pak. Saling nyambung terus seperti itu. Dan ini pun menyambung ke lubang tambang pertama tahun 1891. Ada sekitar 20 kilo. Nah, jadi ini batu bara semua, Pak. Ini baru besi ya? Ini sengaja kami pasang karena ini dipakai untuk penelitian bagi para mahasiswa. Jadi untuk lebih amannya dipasang itu. Itu airnya dalam gitu? Ya, air, Pak. Karena
Karena level 1 ini sudah di bawah permukaan sungai. Nah itu, nah, kita ke ujung dulu, kita lihat. Nah ini flower, kalau dulu tidak pakai flower karena ini ventilasi. Setiap lebih kurang 50 sampai 60 meter itu ada ventilasinya. Ini yang semen-semennya baru ya. Ah, kalau ini baru, Pak. Tapi kalau ini enggak, ini juga ruang untuk menghindar. Ini kita lihat lubang dari situ sampai kemari. Ini sengaja dipasang oleh Belanda. Oh, Belanda di batanya? Ya, bata ini bata Belanda. Ini yang di bawah namanya dam, di atas namanya ram. Nah, ini batu bata dari zaman Belanda, kena air, kena tetesan air. Jangankan hancur, berlubang saja tidak batu batanya. Batu bata ini merupakan racikan dan komposisinya adalah Jerman. Kenapa? Karena Jerman waktu itu bersekutu. Timbul sebuah pertanyaan, antara batu bata dengan batu bata apakah menggunakan semen? Ini 1897. Semen Padang 1910. Ada selisihnya 13 tahun. Pakai apa ini? Pakai gede telur, Pak? Enggak. Cuman Belanda itu pengerjaannya bersih. Dia pasirnya dicuci, terus campurannya tanah merah yang sudah dibakar ditumbuk, diayak, batu kapur ditumbuk dan diayak. Perbandingannya 1:1. Ini kita lihat juga ram dari bantalan kereta. Ini sengaja tidak kami konservasi karena konservasi logam karat harus dibuang. Tentu besi akan menjadi tipis. Beban begitu juga berat masih di atas, tentu akan membuat ini akan tertekan, makanya ini tidak dikonservasi juga. Dan kita hanya sampai di 135 meter ini kalau diteruskan terus sampai ke Masjid Agung. Dan ini juga pintu ke level 2 sengaja ditutup dan dipasanglah pipa untuk pengecekan gas. Jadi setiap hari gas harus dicek. Ditutup mati ya, Pak? Ditutup mati ya, Pak? Apanya? Ditutup mati, nggak ada pintu. Iya, ditutup mati. Cuman pipa untuk pengecekan gas. Karena di dalam lubang tambang kan ada gas yang bernama gas metan tadi. Nah, itu Ini masih ada lubang juga? ditutup. Oh, ditutup di Kalau sini. nggak ditutup, pengunjung ingin masuk juga. Oh, Sedangkan lubang itu rendah, jadi dicor. dicor. Menunggu biaya selanjutnya. Oh, rencana akan dihapuskan? Kan Solo sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Setelah ada bantuan dari luar, kita tembuskan. Kalau mau berfoto, ini sengaja dipasang untuk spot foto. Bukan bos. Kompres. Jadi guys, lubang ini ditutup karena jebolnya salah satu runtuhan lubang ini air sungai masuk ke dalam, jadi makanya ditutup oleh Belanda.
guys. Pas. Pak, foto lagi, Pak.